Untuk soal nomor 25, ini modelnya ada keterangan banyak nih. Biasanya kan nggak ada keterangan ya. Kalau 2 hari yang lalu berturut-turut tuh kita mengerjakan soal murni analisa saja, tapi ini ada petunjuk. Petunjuk yang cukup banyak nih tiap-tiap bagiannya, dan kita akan coba analisa pelan-pelan. Ada juga di sini tercantum harga kompor per unitnya 1.500.000. Ada juga sel tanggal laporannya ini untuk menjadi acuan nanti kita kerjakan. Pertama kita coba lihat dari status kerja dulu. Status kerja, status nikah. Berarti nanti akan ada 2 jawaban langsung yang kita munculkan di sini ya. Bukan hanya status kerjanya, tapi juga status nikahnya sekaligus dalam satu sel. Nah, untuk status kerja dan status nikah itu kan petunjuknya ada di sini nih, dari keterangan nomor induk kan. Dari sini nomor induk yang ini. Oke, penjabarannya disebutkan di sini, coba kita lihat. Digit 1 merupakan kode status kerja. Berarti yang mana tuh? Oh, berarti nanti jawabannya digit 1 ya, yang H. Oke, 1 sudah dapat nih status kerja. Yang kedua, digit 6 merupakan status nikah. Berarti yang mana tuh? Digit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ujung A. Sehingga kita bisa dapat 2 kode nanti untuk digunakan, yaitu kode H di ujung kiri dan kode A di ujung kanan. Ada petunjuk lagi di bawah. Jadi status kerja, status nikah itu keterangannya ini. Nih, jika kode H maka status kerja honorer. Jika kode T maka status kerja tetap. Untuk status nikah, jika kode A maka status nikah menikah. Jika kode B maka status nikahnya single. Oke, jadi kita akan konekkan tadi dari digit-digit yang sudah terbagi tadi itu dengan ini, ketentuan data yang dicari di bawah. Nah, alurnya begitu. Kira-kira menurut kalian nih, kan kita main analisa rumus ya, sambil kalian berlatih pengetahuan Excel yang kalian miliki saat sekarang. Rumus apa yang bisa kita gunakan untuk menyatukan 2 kategori tadi dalam satu sel? Sangat betul, kita menggunakan antara if atau switch boleh ya, karena kalian itu sering nonton pasti, sering menyaksikan. Untuk yang pertama mungkin kita pakai rumus jadul dulu supaya bisa dipahami oleh teman-teman yang belum mengenal rumus baru atau rumus penyempurnaan dari if ya. Oke, kita pakai if dulu. Kita pakai if, kenapa? Karena kita pengen menguji kode H dan A ini untuk kita berikan keterangan sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah. Jadi kalau dia H itu berarti honorer kan? Kalau A itu berarti dia nikah kan? Nah itu dulu, ya kan? Nah gimana caranya? Ya berarti kita ambil kodenya dulu. Untuk kode pertama kan letaknya di kiri tuh yang H. Nih, karena dia di kiri berarti rumusnya adalah left. Nah alurnya begitu ya. Left ini didapatkan karena kita pengen ngambil huruf H yang ada di kiri gitu. Sehingga kita blok dulu tuh teksnya. Teks itu adalah keseluruhan dari kode nomor induknya. Boleh kita klik satu sel saja, boleh juga langsung satu kolom. Bedanya Pak, bedanya ketika di enter. Kalau kalian klik satu sel saja, pada saat di enter nanti jawabannya satu sel doang yang muncul. Tapi kalau kalian blok satu kolom, maka ketika di enter dia langsung satu kolom juga jawabannya. Mirip seperti autofill, tapi bukan autofill sebenarnya ya. Itu cuma istilah saya saja untuk lebih mempermudah pemahaman kalian tentang pola blocking kolom ini. Nah, setelah kita blok, kemudian kita masukkan numchars kan, biasanya kan, koma numcharsnya berapa? Kalau H kan 1. Tapi karena numchars ini dia diawali dan diakhiri dengan buka tutup kurung capit, sifatnya opsional. Jadi kalau capit itu tutup kurungnya berarti dia opsional, boleh dipakai boleh juga tidak, tergantung kondisi. Kondisi bagaimana Pak? Numcharsnya boleh tidak dipakai ketika karakternya cuma 1. Jadi nggak usah dimasukkan, langsung aja balas kurung. Itu boleh kita skip. Karena kenapa? Secara default fungsi string itu bakal membaca satu karakter meskipun kita tidak masukkan numcharsnya.
Makanya tadi di buka kurung tutup kurungnya itu dia bentuknya capit kan, yang kayak begini huruf C itu. Nah gitu. Itu penting kita mengenali kode-kode atau simbol-simbol buka tutup kurung yang ada di Excel biar kita paham dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan doang, tapi kita tahu gitu simbol-simbolnya. Nah, setelah itu baru kita kasih keterangan dari referensi nomor induk tadi yang satu kolom ini B6 sampai 15. Yang pertama kodenya itu apa? Yang pertama, yang sebelah kiri. H dan T kan cuma dua aja kan? H dan T doang kan di ujung kiri. Mungkin yang pertama H dulu. Tanda petik H. Tanda petik. Oke. H ini, aduh, saya lupa tutup mulut. H ini apa? Tadi di sini dicantumkan ya kalau H itu honorer. Nah, berarti di sini kita koma tanda petik honorer untuk bisa memberikan penjelasan. Artinya honorer inilah nanti yang akan tampil jawabannya dalam sel status kerja, status nikah ketika dia menemukan kode H di nomor induknya. Ya. Masih ada satu lagi, Pak, yaitu T. T itu tadi di sini disebutkan adalah apa ini? Jika kode T maka status kerjanya tetap, ya kan? Ya, berarti karena dia cuma 2, value if true-nya sudah masuk honorer, tinggal kita masukkan value if false-nya, yaitu lawan dari honorer tadi di soal, yaitu apa? Tetap. Ingat konsep value if false. Kalau di ujung nggak usah lagi masukkan huruf T-nya karena udah pasti kebaca T itu selain H. Soalnya di sebelah kiri itu cuma 2 huruf aja yang tersedia, yaitu H dan T. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melogikalkan satu bagian saja dulu dari status kerja. Baru itu. Sementara dalam sel ini kan ada 2 yang mau kita tampilkan. Selain status kerja, ada juga status nikah. Nah, ini kalau saya enter, jawabannya itu cuman menampilkan status kerjanya doang. Honorer H, T ini tetap, betul. Tapi cuman 1. Masih ada 1 lagi yang harus kita tampilkan, yaitu status nikahnya. Nanti dia jawabannya bersebelahan ya. Jadi kalau misalnya di sini honorer, kalau A itu apa tadi A? A itu nikah. Nah, berarti di sini honorer, jawabannya muncul di sini honorer garis datar nikah. Nah, di sini tetap garis datar nikah, gitu jawabannya. Digabung dalam satu sel. Gimana caranya? Berarti kita tambahkan rumus. Rumus apa kira-kira yang bisa kita tambahkan biar kita bisa gabungkan jawaban pertama dengan jawaban kedua? Maka untuk yang pertama saya pengen menggunakan yang jarang kalian pakai. Kemungkinan sih ini tebakan saya saja. Rumus yang saya mau pakai ini jarang kalian gunakan. Karena kalau saya baca dari komentar nggak ada yang menyebutkan rumus ini. Jadi rumus yang saya pengen tampilkan di sini adalah rumus concat saja. Concat, tulisannya tuh concat. Jadul sih sebenarnya ya. Ini rumus jadul. Kan ada concat, ada concatenate kan. Itu dia berdampingan tuh. Mirip-mirip penggunaannya. Tapi at least untuk semuanya ya itu bisa benar ya. Tergantung nanti kalian pahamnya atau lebih nyamannya pakai apa. Ya. Oke, saya sudah masukkan concat. Kegunaan dari rumus concat di awal ini adalah untuk menggabungkan teks 1, teks 2, dan seterusnya. Sejumlah berapa teks pun yang kalian pengen hubungkan. Atau berapa jawaban yang pengen kalian satukan dalam satu sel atau dalam satu tempat. Nah, setelah kita aktifkan, kita boleh langsung ke ujung rumus untuk menyambung ke kategori berikutnya. Yaitu kategori status nikahnya. Karena kita sudah menggunakan concat, otomatis yang bagian if, left, bla 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 sampai dengan tutup kurung ini kan sudah masuk dalam kategori teks satunya, ya kan? Nah, sehingga ketika kita mau lanjut ke teks 2 sebelahnya, berarti kita sambung dengan tanda baca koma atau titik koma kan? Aha, sudah muncul juga tuh di white box-nya, yaitu teks 2, ya kan? Berarti kita diminta memasukkan teks 2-nya untuk menghubungkan ke kategori selanjutnya. Karena dalam soal kita diminta menampilkan ada garis pembatas tuh antara status kerja dengan status nikah biar rapi jawabannya.
kita harus masukkan format teks tanda petik, spasi, garis datar, spasi, tanda petik. Kenapa kayak ada spasinya sih, Pak? Ya karena kita pengen membuat jarak antara status nikah yang honorer tadi dengan garis datar itu ada spasinya. Begitupun antara garis datar dengan status nikah nanti ada spasinya juga. Makanya modelnya seperti ini. Sehingga ketika nanti kita enter, dia rapi, nggak berdempetan gitu loh antara keterangan yang kita munculkan. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke, setelah itu baru kita lanjut dengan koma. Sambung dengan rumus berikutnya. Sama atau mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita pakai if left karena kebetulan kode H-nya ada di kiri. Yang sekarang kita pakai if right karena kode yang mau kita ambil berikutnya itu ada di sebelah kanan. Yang A, B ini kan. Nyambung ya kira-kira ya. Semoga. If, kemudian masuk right. Terus kita blok referensi kolom nomor induknya. Karena cuma satu karakter jadi kita nggak usah masukkan numchars-nya. Langsung saja balas kurung. Kasih keterangan sama dengan apa? Kode yang pertama A ya. Tanda petik A, tanda petik. Kalau dia A tadi keterangannya apa di bawah? Coba kita intip. Kalau A statusnya nikah. Nah, berarti di sini kita kasih keterangan tanda petik nikah. Tanda petik lagi. Ya. Selain nikah, tadi di sini disebutkan B itu kalau nggak salah single ya. B itu. Betul, B itu single. Bukan nikah, menikah. Kurang lengkap, Pak. Oke. Menikah. Menikah. Yang satunya single kan, berarti karena dia value if false, sehingga kita nggak usah ulangi lagi if right-nya. Langsung ke single. Begitu. Polanya sama persis dengan pola di atas ya. Hanya saja berbeda di stringnya. Kalau yang pertama string left, yang kedua string right. Itu aja bedanya. Udah beres. Udah selesai kita menggunakan komposisi rumusnya sampai tuntas. Ini seharusnya kan kalau secara teoritis kita harus menyempurnakan tutup kurungnya ya. Sejumlah buka kurung yang kita buat gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak kepengen menghitung berapa jumlah buka kurungnya tadi yang dihasilkan oleh rumus if kita, maka kita bisa langsung enter saja memanfaatkan autocorrect yang ada di Excel. Nah ini dia cuma notifikasi autocorrect saja. Yes. Maka dia akan langsung muncul jawabannya. Wah, ini lagi yang menjadi kendala kita. Karena dia munculnya ke kanan. Sekarang kita coba analisa pelan-pelan ya. Barangkali kalian sering mengalami hal seperti ini. Jangan panik, jangan langsung stres karena memang ini hal yang biasa terjadi di Excel. Jadi kita harus bisa menganalisa pelan-pelan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa jawabannya bisa seperti itu. Kan gitu. Oke? Coba kita tadi menggunakan referensi satu kolom kan? Dan itu kita harapannya adalah dengan menggunakan model seperti itu, harapannya bisa autofill. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah dia nyambung ke sebelah kanan. Nah, kita coba melakukan eksperimen karena ini adalah salah satu upaya kita untuk mendapatkan formulasi yang tepat dari berbagai upaya yang kita lakukan ya, latihan-latihan supaya kita bisa dapat ilmu. Biasanya kalau dari kayak gitu-gitu, studi kasus begitu, kita dapat ilmu baru lagi. Nah, kita coba tes ya. Untuk acuannya jangan pakai array, tapi pakai cell saja, by cell saja. Nah, ini saya hapus. Kita hapus, kita pakai satu sel saja. Apakah ada pengaruhnya gitu ya. Tes dulu, kita enter, lalu kita duplikasi ke bawah dengan menekan Ctrl D. Ternyata berpengaruh. Kenapa Pak? Kok sengaja menampilkan hal seperti itu di awal? Karena saya kepengen hal-hal yang sering menjadi study error itu tidak hanya menjadi milik saya pribadi. Saya kepengen berbagi kepada kalian tentang studi kasus error yang saya hadapi, terus kita share gitu loh. Supaya ketika kalian ketemu dengan studi kasus yang sama, itu udah nggak panik lagi. Karena kalian sudah tahu cara mengatasinya, penyebabnya seperti apa. Dan
ilmu yang kalian ketahui itu bisa kalian sebarkan juga kepada teman-teman kalian. Tidak hanya berhenti di kalian gitu. Itulah pentingnya kita banyak-banyak trial error kan, Excel itu. Justru ketika kalian ketemu dengan hasil error atau melakukan trial kemudian error, justru dari situlah kalian nanti akan menemukan, oh ternyata pada kondisi ini kita nggak bisa menggunakan array gitu kan. Oh ternyata pada kondisi ini kita hanya bisa menggunakan sel saja dan lain-lain. Itu yang perlu kita analisa dan pelajari. Biar apa? Biar kita tidak berada pada fase itu-itu saja di Excel. Kita lanjut di rumus 2. Oke? Rumus 2 jadi sama dengan switch dulu. Kemudian kita pakai acuan yang menjadi expressionnya. Kalau di logika itu namanya logical test. Kalau di switch namanya expression. Kita ambil acuannya sama ya kayak tadi, nggak ada bedanya. Jadi kita tentukan dulu mau duluan yang mana nih. Mau duluan yang H dulu barangkali ya, sebelah kiri biar enak kelihatannya. Jadi kita pakai left dulu untuk mengambil kode H di sebelah kiri. Sekarang kita coba melakukan eksperimen. Apakah ada perbedaan antara acuan kolom di rumus switch dengan acuan kolom di rumus concat if tadi? Apakah berpengaruh gitu? Kita blok ya satu kolom. Yes. Kemudian lanjut balas kurung karena cuma satu karakter saja, nggak usah dimasukkan 6 charge-nya. Kasih keterangan sama dengan apa nih? Untuk sebelah kirinya H dulu ya. Tanda petik H. Tanda petik. Bukan sama dengan, sorry. Lupa. Ini switch bukan if. Jadi perbedaan antara switch dengan if adalah ketika kita pengen memberikan keterangan terhadap value if true kalau di if dan terhadap value 1 kalau di switch. Jadi keterangannya itu adalah tanda koma atau titik koma. Thank you Muhammad Ibrahim. Ya, itu bedanya. Kalau if pakai sama dengan untuk memberikan keterangan. Kalau switch dia pakai tanda baca penghubung antar rumus ini kan. Setelah expression ada tanda baca koma. Apa tuh yang pertama? H. H itu adalah koma honorer. Honorer. Tanda petik. Oke. Kemudian setelah itu tetap ya. T itu tetap kan, berarti boleh langsung saja result. Jadi nggak usah lagi diulangi. Yaitu tetap. Nah, oke. Karena kita kepengen menggabungkan dengan jawaban yang kedua yaitu status nikahnya, maka kita boleh menggunakan simbol ampersand. Ampersand ya, tulisannya itu ampersand tulisannya. Dia simbol dan. Simbol dan tuh ada di sini. Di atasnya angka 7. Terus kita sambung dengan tanda penghubung yaitu garis datar. Nah, garis datar itu kita pakai tanda petik ya, karena kan dia teks tuh. Garis datar. Tanda petik 2, kemudian spasi, garis datar, spasi, tanda petik lagi biar antara status kerja dengan status nikah itu ada jarak spasi supaya jawabannya bisa kelihatan rapi. Laporan kalian bisa terlihat rapi. Sambung lagi dengan simbol ampersand untuk status kerja berikutnya ya. Tadi kan status nikah tuh yang di atas. Nah, sekarang status kerja. Apa nih? Switch lagi kan? Nah, kita masukkan rumus switch. Jadi kita boleh enter ke bawah biar bisa kelihatan lebih rapi. Nah, switch. Terus untuk kodenya sekarang ada di kanan ya, yang A sama B itu. Karena dia di kanan berarti kita pakai rumus right. Oke, blok satu kolom. Kemudian balas kurung karena cuma satu karakter saja. Expressionnya atau value 1-nya koma apa A. Tanda petik A, tanda petik apa itu A tadi? A tadi adalah menikah, B itu single ya. Oke. A itu menikah, berarti tanda petik menikah. Ya kan? Tanda petik. Tanda petik di depan belum ya? Apa sih ini? Oh, aku pakai titik 2. Menikah, koma, tanda petik single. Gitu kan? Ini hanya pengulangan seperti rumus pertama tadi. Bedanya tuh cuman di switch sama simbol ampersand-nya. Kalau di awal tadi kita pakai concat ya, sekarang pakai simbol ampersand. Nah, ini udah selesai nih. Kita boleh balas kurung, kemudian balas kurung lagi, enter. Nah, ternyata lebih simpel ya. Dia bisa pakai array dibanding yang pertama tadi. Gagal kan?
array formula kita kan. Nah, di sini berhasil tuh array formulanya. Kita bisa langsung menghasilkan autofill jawabannya. Sekaligus tanpa perlu kita duplikasi ke bawah. Tapi ada jawaban yang hanya honorer doang ini. Jawaban yang muncul. Kira-kira apa yang kurang ya? Kenapa di sini kok jawabannya cuma honorer saja? Yang lainnya benar ya. Ini tetap menikah betul, tetap single, tetap menikah betul. Hanya di bagian honorer saja ini yang masih kurang pas jawabannya. Kita coba cek. Array formula jalan, tapi ketika di enter dia tidak muncul ya keterangannya. Apa yang menyebabkan? Kalau dari kombinasi rumus kayaknya udah cocok ya, udah tepat. Kita coba tes melakukan eksperimen hapus array formulanya atau acuan kolomnya. Kita pakai acuan sel saja. Apakah jawabannya bisa sempurna? Oh, tetap tidak sempurna. Berarti ada yang kurang. Coba kita cek dulu pelan-pelan. Switch left, kemudian H itu honorer, selain itu tetap. Dan ini ada simbol ampersand, yes, kemudian switch ya. Lalu ada A menikah, kemudian selain itu single. Apanya kira-kira guys? Coba kita analisa bareng-bareng. Bagian mana yang kurang sehingga jawaban untuk honorernya itu harusnya kan jawaban yang muncul adalah honorer single, tapi dia tidak muncul tuh singlenya, cuman honorer doang. Di sini ya. Ya, di result one kita belum tutup kurung di sini ya. Betul banget. Ini teliti banget teman kita ini ya. Di sini guys. Nih. Oke, honorer tetap honor tetap di sini ya. Jadi sebelum ke ampersand ditutup kurung dulu, betul banget. Kita belas kurung ya. Nah, kemudian setelah itu apa lagi yang belum kita tutup kurung? Yang di bagian sini ya, terakhir ya. Oke, cocok. Coba kita enter dulu. Yes. Wih, mantep. Oke, gaji tetap. Gaji tetap, kita baca dulu petunjuknya ya. Jika pegawai tetap, maka gaji tetap adalah Rp750.000. Jika pegawai honorer tidak mendapat gaji tetap. Wah, gampang ini. If. Jika yang menjadi acuan tadi apa sih? Yang menjadi acuan? Pegawai tetap. Oh, statusnya tetap atau honorer ya. Berarti kodenya yang mana tuh? Yang H dengan T kan di ujung kiri. Oke, berarti kita ambil nomor induk ya. Left berarti sama dengan if left ya, karena kita pengen ngambil karakter sebelah kiri gitu ya acuan. Oke. If left, ini satu karakter aja kan, jadi kita boleh langsung saja balas kurung. Jika satu karakter sebelah kiri yang kita ambil dari nomor induknya ini adalah apa dulu pertama? H ya. Anda petik. Maka bukan honorer yang tetap dulu. Kebalik. Tetap yang dapat kan? Tetap yang dapat berarti dia dapat 750.000 ya. Nah, kalau 750.000 dia itu kan angka. Jadi nggak usah pakai tanda petik, langsung saja diketik seperti ini. Jadi jika satu karakter dari referensi kolom nomor induk ini adalah T, maka dia dapat gaji tetapnya 750.000. Selain itu nggak dapat gaji tetap atau 0, boleh begitu saja. Ya, simple kan? Simple. Enter. Tuh, kita cocokkan. Ini H honorer nggak dapat, betul ya. Yang tetap dapat nih 7,5. Udah betul. Oke, lanjut ya guys. Untuk rumus kedua, kita pakai rumus lain. Jadi rumus yang saya pakai ini adalah mode manual. Jadi saya pakai left. Kemudian saya ambil acuannya nomor induk. Terus setelah itu nggak kelihatan malah begini ya. Setelah itu saya kasih balas kurung, kasih keterangan. Artinya untuk kode referensi sebelah kiri yang mengacu pada nomor induk itu adalah T ya. Maka nanti dia akan kita kalikan dengan 750.000. Ini saya pakai rumus akal-akalan aja. Rumus improvisasi. Apa sih istilahnya? Rumus racing.
Saya bikin sendiri. Coba kita tes, bisa nggak jalan? Oh bisa. Tapi array-nya kelewatan kayaknya saya ngeblok tadi. Oh kelewatan Pak. Coba cek dulu. Tes sampai di sini aja ya. Ah baru dia rapi Pak. Tapi jawabannya benar kan? Ah berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah berarti pakai begini ya. Nggak usah pakai if, nggak usah pakai switch, langsung aja kita main logika. Logiknya yang dimainkan. Artinya begini, saya kepengen untuk referensi nomor induk yang kita ambil dari acuan kolom ini, hasilnya itu nanti kalau dia ketemu dengan kode T, itu bakal kita kalikan dengan 750.000. Secara otomatis, di luar dari itu, pasti 0. Untuk kolom berikutnya, ini kita diminta menampilkan nilai penjualan. Ada petunjuk nggak sih nilai penjualan? Coba kita intip dulu. Nilai penjualan, ada. Harga kompor dikali unit penjualan. Gampang. Harga kompor sudah ada di sini nih. 1.500.000 selnya. Terus kita kali dengan unit penjualannya ada di sini, ya kan? Nah, berarti tinggal kita kalikan saja. Sama dengan kita klik harga kompor per unitnya, kita kunci dengan F4, kemudian kita kali dengan unit penjualannya. Begitu kan? Lalu enter. Nanti ada yang bertanya tuh, Pak kok dikunci? Nah, saya mau jelaskan. Di sini perlu dikunci. Kalau tadi kenapa nggak dikunci Pak? Kok sekarang baru dikunci kan gitu? Inilah pentingnya kalian bisa mengetahui fungsi dari mengunci itu apa. Kenapa kita kunci pada sel D4, yang mana sel D4 ini adalah sel 1.500.000 ini kan isinya kan? Supaya ketika kita duplikasi ke bawah, referensi perkaliannya tetap berada pada sel 1.500.000, nggak turun ke bawah. Coba kalau kita nggak kunci. Lalu kita lakukan cara perkalian ya. Misalnya begini, cara perkalian. Kita duplikasi ke bawah, Ctrl D. Tuh hasilnya dia value. Kenapa? Karena acuan di baris kedua itu dia turun ke bawah sini kan 12 dikali dengan ini sel teks status kerja turun ke bawah dia. Yang di bawah juga begitu, turun lagi ke sini. Yang ini turun juga ke bawah, semakin turun kan? Kenapa? Nggak dikunci selnya. Akhirnya yang menjadi pengalinya salah. Bukan 1.500.000 lagi pengalinya, tapi sel ini. Ya error lah. Makanya kita perlu ngunci kan di sini kan. D4 kita kunci dengan F4. Biar apa? Biar acuannya tetap di 1.500.000. Jadi ketika kita periksa di sini nggak bergeser kan, tetap di sini kan. Yang bergeser cuman ini doang, ini unit penjualan, karena kita nggak ngunci unit penjualan kan, biar dia bisa turun-turun ke bawah. Nah, ini juga begitu. Tuh, tetap kan? Tetap. Itu gunanya ngunci, Bos. Jangan semuanya dikunci. Ketemu sel kunci, ketemu range kunci. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut lagi ke kolom honor. Nah, kolom honor ini acuannya ternyata ada di sini, guys. Coba kita buka dulu ya. Ini. Untuk pegawai honor, besar honor adalah 10% dari hasil penjualan. Untuk pegawai tetap, honor baru akan diberikan bila berhasil menjual lebih dari 5 unit. Dan setiap kelebihan 1 unit mendapatkan honor 5% dari penjualan per unitnya. Misalkan, seorang pegawai tetap berhasil menjual 8 unit, maka honor yang diperoleh adalah 5% dikali 8 dikurangi 5 unit dikali harga kompor per unit. Acuannya nanti adalah ini ya, harga kompor per unit, itu 1. Kemudian nanti juga kita akan mengambil acuan unit penjualannya, 2. Nah itu dia, 2 acuan kita, sama nilai penjualannya juga di sebelah ya. Pertama kita gunakan rumus if, lalu kita masukkan fungsi left untuk mengambil kode sebelah kiri dari nomor induknya, yaitu H dan T, karena ini yang menjadi acuannya, menentukan jumlah honornya itu berapa. Artinya dalam satu kolom nomor induk ini, kita balas kurung dulu, kita kasih keterangan ya, jika satu karakter sebelah kiri dari nomor induk ini salah satunya adalah T, gitu kan, maka dia akan mendapatkan 5% ya, 5% dari perkalian dari
dari ketentuan yang pertama. Tadi ketentuan pertama itu menyebutkan bahwa unit penjualannya itu lebih dari 5 ya, atau di atas 5. Untuk yang T tadi, atau apa sih tadi? Tetap ya, untuk pegawai tetap itu penjualannya di atas 5. Berarti kita bisa simpulkan untuk perkaliannya itu begini, dikali dengan berapa tadi? Unit penjualan ini di atas 5 ya. Nah, begitu. Jadi nanti 5% ini akan menjadi faktor pengali terhadap perkalian terhadap ketentuan unit penjualan di atas 5. Nah, supaya nanti dia ini tidak mengalihkan dulu, karena kan perkalian pasti nanti ini khawatirnya dia langsung mengali ya. Antara 5% dengan H6 yang 6 ini. Saya kasih buka kurung tutup kurung aja. Nah, begini. Biar nanti dia ada pembatas gitu antara 5% dengan perkaliannya. Jadi nanti ini menjadi faktor logiknya yang mengalihkan dengan 5%. Oke. Setelah itu nanti untuk hasilnya itu atau dari logik yang kita dapatkan yang pertama ini kita bakal kalikan dengan petunjuk soal tadi menyebutkan dengan harga kompor per unitnya ya. Berarti kita ke sini. Harga kompor per unitnya itu yang ini. Nah, lanjut di formula bar ya. Kita klik. Nah, ini karena dia di atas, maka kita harus kunci biar ketika kita enter, dia tidak bergeser ke bawah. F4. Nah, itu sudah. Sudah selesai. Kemudian kita balas kurung dulu ya, biar nanti dia ada pembatas untuk model perkaliannya. Terus kita kalikan lagi nanti hasilnya dengan logik berikutnya. Seperti biasa, kalau ada logik kedua, maka kita kasih pembatas kayak buka kurung tutup kurung, karena ini hasilnya juga bakal kita lanjutkan lagi di sebelah. Yang berikutnya adalah unit penjualan. Apa itu? Unit penjualannya kurang dari 5 ya tadi sebutannya ya. Apa sih? Unit penjualannya tadi? Coba yang tadi punya soal. Aduh, lupa saya. Unit penjualannya oh, ini nih. Berhasil menjual lebih dari 5 unit. Dan setiap kelebihan 1 unit mendapatkan honor 5% dari nilai penjualan per unitnya. Oke, berarti ini bisa kita kurangi dengan 5 ya. Karena kan dia lebih dari 5 unit. Berarti begini. Dikurangi dengan 5 ya. Lalu kita balas kurung. Lanjut, koma. Untuk ketentuan berikutnya itu adalah 10% tuh disebutkan di sini. 10% dari hasil penjualan. Berarti kita kalikan, selain itu ya, kita kalikan dengan 10% dari hasil penjualannya. Yang mana tuh hasil penjualan? Yang ini, nilai penjualan. Oke, kita klik ya, satu aja. Tadi di awal kita referensi satu kolom, berarti harusnya yang lain juga harus satu kolom dong, Pak. Ya udah deh, kita di sini jadikan satu kolom. Kemudian yang di sini juga kita jadikan satu kolom ya. Biar ini. Salah. Di sini tadi ya. Nah, yang ini juga satu kolom. Nah, oke. Sudah, beres. Kita balas kurung. Kemudian kita coba enter dulu ya. Nah, ada yang salah ini. Ada yang salah dari tipe formulanya. Coba kita analisa pelan-pelan. Untuk yang bagian ini, ini kurang ini guys. Kayaknya di sini ada kurang buka kurungnya ya. Kurang buka kurungnya. Ini sebagai pembatas antara logik pertama dengan logik kedua. Biar nanti dia bisa mengalihkan gitu, faktor pengalinya. Nah, sampai di sini udah selesai, kita enter dulu. Kemudian autocorrectnya muncul, kita enter. Kita sekarang coba cek ya. Ini kan disebutkan untuk pegawai honor itu honornya 10% dari penjualan. Dia masuk di logik terakhir guys. Mana sih tadi? Ini, coba. Dia masuk di logik terakhir yang 10% ini. 10% dari nilai penjualan. Nah, masuk di sini. Kenapa dia masuk di terakhir honorarnya? Karena yang saya ujikan itu adalah tenaga tetapnya di depan. Seandainya yang saya ujikan adalah honornya, berarti ini dia masuk di depan sini nih. Cuman dibalik aja. Begitu. Oke. Kemudian yang tetap tadi di sini disebutkan untuk pegawai tetap, honor baru akan diberikan bila berhasil menjual lebih dari 5 unit. Nah, ini kan makanya di sini ada namanya lebih dari 5 kan? Lebih besar 5 untuk logik yang disebutkan tadi. Oke, nanti dia dapat 5% kan? Dari itu tadi logiknya. Oke.
Kemudian yang berikutnya, dan setiap kelebihan 1 unit mendapatkan honor 5% dari nilai penjualan per unitnya. Misalkan seorang pegawai tetap berhasil menjual 8 unit, maka honor yang diperoleh adalah 5% dikali 8 dikurang 5 unit dikali harga kompor per unit. Jadi logiknya sudah masuk di sini. Begitu. Oke? Ini memang butuh waktu untuk kalian bisa pahami karena ini bukan soal komposisi rumus yang dimiliki, tetapi menyatukan antara soal tes yang dibuat dengan pemahaman kita, sehingga rumusnya menyesuaikan dengan ketentuan yang disediakan, kayak gitu. Untuk rumus nomor 2, ini kayaknya bisa lebih mudah deh kalian pahami dibandingkan rumus if yang pertama. Jadi ini ada sedikit aja perbedaannya sih, nggak terlalu banyak perbedaannya dibandingkan rumus yang pertama tadi. Kalian perhatikan ya, kita bisa pakai rumus keduanya adalah switch, kemudian kita ambil kode sebelah kiri yang H dengan T itu dengan menggunakan rumus left, lalu kita blok ya seperti biasa. Nah terus kita balas kurung, kasih keterangannya itu dengan tanda baca koma, beda dengan yang tadi kan dia pakai tanda baca sama dengan, bukan tanda baca sih, tanda penghubung sama dengan. Habis itu kita masukkan value pertamanya. Kalau tadi kita mulai dengan tenaga tetap, sekarang boleh kita balik dengan tenaga honorer biar lebih mudah urutannya dari atas ya. H, ya kan, untuk tenaga honorer itu nanti akan mendapatkan honor 10% dikali atau 10, aduh kok 1 tutup kurung, 10% dari apa tadi soalnya, 10% dari nilai penjualan ya. Nah, 10% dari nilai penjualan berarti kita boleh blok satu kolom seperti ini. Oke. Untuk yang switch ini dia beda dengan if. Kalau if kan kita ulangi lagi if-nya. Kalau ini enggak, kita langsung aja koma. Terus habis itu kita masukkan yang berikutnya itu adalah T ya. T itu adalah tetap. Boleh kita masukkan tanda petik T, tanda petik. Wah nggak kelihatan rumusnya nih Pak. Geser Pak. Oke. Untuk yang T itu kita akan mengalihkan nanti untuk resultnya adalah 5% dari ketentuan pertamanya. Nah, di formula bar aja. Ketentuan pertamanya itu adalah unit penjualan, ya kan? Unit penjualan di atas 5 berarti lebih besar 5 ya. Untuk unit penjualan di atas 5 itu akan mendapatkan honor 5%. Dari apa? Nah, kita balas kurung dulu ya. Kalau dari berarti kita kalikan. Dari harga kompor per unitnya yang ini tadi nih, yang sebelah. Pusing dah lo. F4. Nah, ini kita balas kurung dulu biar ada pembeda. Dan ini kelupaan, biar nanti nggak error lagi kayak tadi ya. Ini harusnya ada buka kurung biar nanti dia menjadi bagian dari karakter yang pertama ini, masuk di kategori pertama. Ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan lagi dengan ketentuan yang di bawah tadi, yang dikurangi 5 itu, ya kan? Oke, unit penjualannya di sini kita masukkan buka kurung untuk unit penjualan dikurangi 5. Kenapa ada dikurangi 5, Pak? Karena ada di ketentuan soalnya seperti itu menyebutkan. Kita tinggal masukkan saja. Ya. Ada autocorrect seperti ini, di yes saja, nanti bakal muncul jawabannya. Sama aja jawabannya, nggak ada beda. Jadi yang saya mau kasih lihat di sini adalah ketentuan yang di sini. Coba kita lihat ya. Ketentuannya itu adalah di sini. Kenapa ada dikurangi 5? Ya ini. Karena ada ketentuan ini loh yang menyebutkan bahwa misalkan seorang pegawai tetap berhasil menjual 8 unit, maka honor yang diperoleh itu adalah 5% dikali buka kurung 8 dikurangi 5 dikurangi 5 unit dikali harga kompor per unit. Jadi kita ngikuti ini formulanya, bukan karena rumus yang mengharuskan begitu, tapi karena ketentuannya gitu yang kita ikuti. Nah, 8 ini juga sifatnya tentatif, menyesuaikan dengan unit penjualannya. Makanya tadi di 8 ini, area 8-nya kita ganti sebagai unit penjualan yang kita blok itu satu kolom. Begitu. Oke, kita lanjut dulu, selesaikan dulu kolom bonus.
Untuk pegawai tetap yang masa kerjanya di atas 10 tahun, maka bonusnya 20% dari gaji tetap. Untuk pegawai tetap yang masa kerjanya di atas 5 tahun, maka bonusnya 10% dari gaji tetap. Untuk pegawai honor atau pegawai tetap yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun, tidak mendapat bonus. Kayaknya gampang ini ya. Kita mulai kerjakan. Acuannya nanti pasti gaji tetap ya. Ini kita ambil. Kemudian nanti ada tanggal, ini kita ambil juga. Oke, untuk menjadi acuan ya, karena kan acuannya berapa tahun gitu. Ya kan? Terus nanti kita akan gunakan berdasarkan acuan yang ada dalam nomor induk. Nomor induk itu ada acuan tahunnya kalau nggak salah tuh di dalam tuh. Yang ini. Yang 1990 kan? Nah, ini tahun ini. 1990. Nah, di sini juga di bawah ada 1989 dan seterusnya. Nah, ini acuan kita tahun untuk bisa menghitung berapa nanti bonusnya. Oke? Sama dengan if. Kemudian karena kita pengen jadikan acuan tahun sebagai patokan pemberian bonus, maka kita bisa menggunakan bantuan rumus year. Oke. Setelah kita aktifkan year-nya, kita ambil acuan tanggalnya atau acuan tahunnya itu kebetulan disediakan soal tuh di sini nih. Nih, ada filenya. Ya. Kita kunci dengan F4 biar nanti dia tidak bergeser ke bawah. Kemudian kita balas kurung. Lalu dari tahun sekarang yang tersedia ini kita bakal kurangi dengan tahun yang tersedia di dalam nomor induk. Ya, jadi kalau di sini 2025 dikurangi 1990 berarti berapa tahun? Kan begitu ya logikanya. Oke, karena tahunnya ini ada di tengah, maka kita harus menggunakan rumus Smith untuk mengambil kode tengah tersebut. Ya kan? Kodenya kita blok nih, satu kolom saja. Habis itu kita koma, start 6. Kalau kita hitung dari awal sampai ke angka 1 ini berapa hitungan? H pertama 1 ke 2, koma. 6 charge-nya ada berapa karakter kah? 1990 4. Lalu balas kurung, ya kan? Nah, untuk 4 karakter tengah yang 1990 ini ketika dia lebih dari 10 tahun, kan ketentuannya begitu ya. Kalau lebih dari 10 tahun masa kerjanya berarti lebih besar 10, maka ya kan? Maka gaji tetapnya, ini kita ambil gaji tetapnya akan dikalikan dengan 20%. Kan begitu ketentuannya ya. Ini ketentuan, bukan rumus patennya. Ketentuan dalam soal tadi yang saya minta kalian screenshot sebelum kita mulai. Makanya penting kalian punya panduan soalnya biar nggak bingung. Oke? Setelah itu kita lanjut koma ke ketentuan kedua. Karena kan ada 2 ketentuan di bawah kan. Nah, ketentuan kedua adalah jika masa kerjanya, berarti kita bisa pakai year lagi. Kita ulangi yang di atas ya. Untuk acuan serial numbernya itu ada di tanggal ini. Kunci dengan F4. Dikurangi dengan sama ya ini. Jadi kita copy aja yang bagian sini. Nggak usah lagi diketik rumusnya. Masukkan di sini. Mid ya, posisi dari tahun tengahnya. Itu lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah. Oke. Maka gaji tetapnya itu kita kalikan dengan 10%. Selain itu, karena kan pasti ada yang tidak masuk dalam ketentuan ini, atau mungkin dia di bawah 5 tahun gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita mengklasifikasi biar yang di luar dari konteks yang kita uji ini dia masuk dalam kategori value if false-nya, di luar dari konteks yang kita uji tadi, yang kita tes tadi. Maka dia masuk di 0 atau tidak mendapatkan bonus ya. Balas kurung 2 kali lalu enter. Maka dia akan muncul jawabannya seperti ini. Ini kenapa dia nggak dapat bonus, Pak? Karena dia tidak masuk dalam kategori tadi. Tidak masuk dalam kategori di atas 10 tahun dan di atas 5 tahun. Makanya dia kosong. Tapi kayaknya masuk deh. Mungkin ini karena referensi kolom kali ya. Coba kita ganti deh referensinya, jangan pakai referensi kolom, tapi referensi satu sel saja. Kayaknya berpengaruh itu guys hasilnya. Tes ya. Nah, ini juga demikian, kita referensi satu sel saja. Enter. Kemudian kita duplikasi. Apakah sama? Oh, sama saja. Sama saja antara menggunakan array formula dengan tidak. Tapi jawabannya udah cocok nih.
Untuk tunjangan, pegawai tetap yang menikah itu mendapat tunjangan sebesar Rp250.000. Pegawai tetap yang tidak menikah mendapat tunjangan Rp100.000. Untuk pegawai honorer tidak mendapat tunjangan apapun. Nah, gampang ini guys. Gampang. Jadi nanti acuan kita itu adalah pegawai tetap. Tetap dan ada satu lagi nih. Tetap dan dia menikah. Ya, pegawai tetap menikah ini 2,5. Pegawai tetap yang tidak menikah ada juga tunjangannya tapi lebih sedikit, 100.000. Jadi ada dua ketentuan sekaligus ya. Ada dua ketentuan sekaligus, nanti kita bakal praktekkan. Berarti kalau misalnya yang menjadi acuan itu adalah pegawai tetap, kodenya berarti yang ini kan, yang H dengan T sebelah kiri ya. Nah, dan sekaligus juga sebelah kanan kita bakal gunakan, yaitu yang A dan B. Karena A itu adalah menikah, B itu adalah single tadi sudah kita jelaskan di awal. Sehingga rumus yang bisa kita pakai di sini adalah sama dengan kita ambil dulu acuan pertamanya honorer dengan tetap ya. Berarti pakai if left dulu. If left. Ambil acuannya nomor induk. Kemudian setelah itu kita kasih keterangan dari referensi satu kolom yang sudah kita blok tadi, balas kurung adalah T misalnya ya, kode T. Maka hasilnya itu akan kita kalikan dengan, langsung aja dikalikan gitu ya. Hasilnya akan kita kalikan dengan kode sebelah kanan. Kita buka kurung dulu biar ada pemisah ya. Kode sebelah kanan dari teks nomor induk sama, kita blok seperti ini. Kemudian kalau ada satu karakter aja kita langsung balas kurung, kita kasih keterangan. Apa tuh kode kanannya? Sama dengan tanda petik A ya. A. Oke. Nah, hasilnya dari itu, dari kedua kode yang kita sudah kalikan tadi, itu kita akan tampilkan dalam bentuk tunjangan sebesar, sebesar berapa? 250.000. Jadi perkalian ini dalam mode teks itu tidak serta-merta nanti menghasilkan jawaban kayak value ya. Jadi simbol kali ini juga kita bisa gunakan untuk menggabungkan dua kondisi sekaligus. Kalau dengan rumus biasanya kita pakai N, rumus N. Tapi karena saya tidak pakai rumus N untuk yang tunjangan pertama ini, maka saya ganti dengan simbol bintang ini. Boleh-boleh saja. Nanti dia sama tuh, jalan juga kayak N. Oke, nanti dia dapat tunjangannya 250.000. Nah, karena ada dua ketentuan ya, masih ada satu ketentuan lagi, kita lanjut koma. Alt enter. Ini bisa kita kopas saja karena dia sama, nanti yang beda cuma di bagian T sama di bagian A. Berarti boleh kita kopas semua ya sampai di ujung. Kita Ctrl C. Oke. Kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita ganti. Tadi T yang kedua itu sama ya, yang beda tuh cuma di bagian statusnya aja. B, kalau tadi A sekarang jadi B itu dapatnya 100.000. 100.000. Selain dari dua ketentuan yang sudah kita uji tadi di atas, maka dia tidak akan mendapat tunjangan. Berarti kita bisa masukkan 0 saja. Sudah, enter. Nanti ada autocorrect seperti ini, kita boleh enter lagi. Nah, hasilnya value. Mungkin karena acuan kolom ya, nggak mau jalan dia. Jadi boleh kita ganti saja acuannya, jangan pakai acuan array formula ya. Kolom kita pakai yang sel saja, gak ada masalah. Hasilnya juga value ya. Yang mana nih yang value yang menyebabkan value ya? Kita coba cek dulu satu persatu. Oh, double di sini. Double di sini if left-nya. Jadi harus ada dua tutup kurung ini ya. Karena kita pakai mode perkalian. Jadi di antara di sini dengan di sini itu dia ada pengklasifikasian kode gitu. If ini untuk yang pertama, kemudian pengklasifikasian left-nya itu kita harus buat seperti ini. Nah, begitu juga di sini ya. Oke, nah ini di ujung nggak usah, kita langsung autofill saja. Kemudian yes, tuh dia muncul ya jawabannya. Lalu kita Ctrl D. Nah ini muncul. A itu menikah ya, honorer menikah, dia dapat
Honorer tidak mendapat tunjangan. Honor, ya tidak mendapat tunjangan, betul ya? Di atas. Ah, betul. Kemudian yang kedua, ini tetap menikah 2,5. Tetap menikah 2,5. Tetap menikah 2,5, betul. Tetap tidak menikah 100.000. Tetap tidak menikah 100.000. Mana sih? Tetap berarti B ya. Tetap tidak menikah mana nih? Tetap tidak menikah ini 100.000, betul. Nah, kalau kalian pengen yang lebih simpel, coba simak yang kedua. Ini saya rasa pasti kalian langsung paham ini. Kita pakai if and. Nah, untuk rumus yang kedua, kalian boleh pakai if and karena kan kita punya dua syarat sekaligus tuh. Lalu kalian ambil di sini fungsinya di kode sebelah kiri ya, kita ambil berarti pakai left. Lalu kita ambil acuannya nomor induk, jadi if and left. Terus balas kurung kita kasih keterangan untuk kode sebelah kirinya itu adalah T dulu. Untuk tenaga tetap ya, T. Dan, nah dan karena ada rumus dannya di sini maka kita bisa langsung sambung, koma kode yang kedua mau kita pakai di sebelah kanan kan, yang A berarti kita pakai right. Nah kita blok satu kolom sekaligus seperti ini, kemudian kita balas kurung, kita kasih keterangan untuk kode sebelah kanannya itu adalah tanda petik A dulu ya, A. Kemudian setelah itu kita balas kurung ya, jangan lupa lanjut di fungsi yang kedua. Karena kan ada dua kategori tuh. Jadi ini boleh kita kopas saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Tinggal kita ganti di bagian right-nya dari yang A tadi menjadi B. Cuman bagian itu doang yang beda. Nah, gitu ya. Maka yang pertama lupa. Ini kalau misalnya dia statusnya tenaga tetap dan dia sudah menikah, A itu kan menikah ya, T itu tenaga tetap, maka dia dapat bonus tunjangan 250.000 ya. Nah, ini kelupaan tadi. Nah, untuk yang kedua, jika statusnya tetap tapi dia tidak menikah ya, atau dan dia tidak menikah, maka dia dapatnya 100.000. Oke? Selain dari kedua itu, kalau nanti dia tidak masuk dalam dua kategori yang disebutkan di atas, maka dia tidak mendapat tunjangan atau kita bisa simbolkan dengan 0. Udah, beres. Kita enter. Maka dia muncul, gitu ya jawabannya. Ini dia tidak langsung array ya. Nggak jalan arraynya ya. Kenapa nggak jalan arraynya? If and left, right, oh kelewatan ya. B6, oh kelewatan guys. Yang ini kelewatan yang kedua. Oke. Nah, makanya dia nggak jalan tuh. Yang ini juga kelewatan. Nah, oke. Kita coba enter. Nggak jalan juga. Ya udah nggak usah pakai array. Kayaknya nggak mau deh ini ya. Karena kita gabung kan di sini ya. Makanya dia nggak mau jalan barangkali. Coba kita pakai yang biasa aja. Nggak usah pakai array. Cukup satu sel saja, kemudian kita duplikasi, drag and drop atau Ctrl D. Maka dia muncul jawabannya seperti ini. Ya. Lanjut. Total pendapatan. Nah, kalau total pendapatan ini gampang banget ya, karena petunjuknya itu cuman menyebutkan gaji tetap ditambah honor, ditambah bonus, tambah tunjangan. Jadi dia cuman aritmatika saja. Jadi ini nggak usah terlalu berlama-lama ya. Karena kalian pasti bisa terapkan. Cuman sama dengan klik gaji tetap plus klik honor plus klik bonus plus klik tunjangan. Beres. Selesai semuanya. Oke, sekarang kita coba terapkan ya. Berarti yang pertama kita masukkan gaji tetap dulu ya. Mana sih tadi itu? Sama dengan kita klik dulu gaji tetapnya atau kita blok gaji tetapnya. Nah, ini gaji tetap kita blok. Tambah. Nah, tambah. Apalagi yang diminta berikutnya? Habis gaji tetap tadi honor ya. Honor. Tambah bonus. Bonus. Tambah tunjangan. 4 aja kalau nggak salah ya tadi ya. Coba kita cek dulu jangan sampai salah lagi. 4 kan? 1, 2, 3, 4 betul. Sudah selesai beres. Kita boleh enter. Nanti jawabannya bakal langsung muncul semuanya seperti ini. Gampang. Yang terakhir, di rekapitulasi guys. Nah ini rekapitulasi, kita diminta menampilkan total seluruh penjualan, kemudian penjualan tertinggi, penjualan terendah, penjualan rata-rata, pendapatan tertinggi, total pendapatan terendah. Ini gampang.
Biasanya kan kita lakukannya satu persatu tuh. Kalau total seluruh penjualan berarti yang menjadi acuannya itu yang ini ya, nilai penjualan ya. Ini. Jadi kita totalkan semuanya. Biasanya begini ya, sama dengan sum, terus kita blok nilai penjualan kan. Yang ini kan. Enter. Gitu ya. Nah, kalau penjualan tertinggi ya berarti sama aja gitu ya. Sama aja, berarti kita ambil sama dengan max dan seterusnya satu-satu. Dan seterusnya ke bawah. Tapi saya mau menawarkan ada cara yang bisa memunculkan langsung sekaligus. Jadi inputnya itu dalam satu frame aja atau dalam satu cell. Nanti dia muncul langsung beberapa sel sekaligus tanpa perlu kita satu-satu kayak begini. Cuman beda beberapa detik aja kok. By the way, untuk kesemuanya itu sama. Rumus yang saya maksud adalah choose. Kemudian kita boleh paralel bisa langsung berapa sel nih? 1, 2, 3, 4, 4. Untuk area yang sama guys. Untuk area yang sama. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ternyata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 sel ke bawah berarti kita bisa paralel. Buka kurung kurawal, masukkan 1. Kalau dia ke bawah berarti pakai titik koma. Kalau ke kanan dia pakai koma, kalau ke bawah pakai titik koma. 2, titik koma 3, titik koma 4, titik koma 5, titik koma 6. Tutup kurung kurawal, kemudian koma, kita masukkan value pertamanya adalah total seluruh penjualan. Pakai sama dengan sum, nggak usah sama dengan, langsung sum saja. Terus kita blok nilai penjualannya. Nah, ini yang kebetulan kita pengen tampilkan ya. Kemudian koma, yang kedua apa? Penjualan tertinggi. Tertinggi itu pakai max ya, max. Terus kita blok nilai penjualannya sebagai acuan, kita balas kurung, koma, penjualan terendah min, terus kita blok nilai penjualan terendahnya, kita balas kurung. Habis itu rata-rata ya, average sama ya, kita ambil di sini, balas kurung. Yang di bawah apa? Total apa itu? Total pendapatan tertinggi. Nah, acuannya beda. Pendapatan tertinggi berarti kita bisa masukkan sama ya, pakai max lagi. Max lagi tapi dia pendapatan tertinggi, berarti acuannya beda. Di sini kita ambil sekarang. Nah, balas kurung. Kemudian koma, ini yang paling bawah apalagi tuh? Total pendapatan terendah. Sama yang di ujung juga diambil ya. Min. Kita ambil total pendapatan terendahnya. Lalu kita balas kurung. Enter. Kemudian kita yes. Nah, dia langsung muncul semuanya sekaligus tanpa perlu kita satu-satu. Oke. Jadi nanti ceritanya rumus yang lain itu dia nebeng di sini ya. Nebeng di rumus ini. Satu kali jalan dia langsung memunculkan autofill di tempat bawahnya. Jadi ini kalau kita misalnya cek dengan F2 dia nggak muncul rumusnya. Ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nggak ada rumusnya. Kenapa? Karena dia cuma nebeng. Makanya itu fungsi dari choose ya. Sebenarnya dia bisa langsung mengerjakan dalam satu tempat, yang lainnya ngikut gitu.